Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Sampai kita ketemu lagi malam hari ini dalam acara rutin saya, yaitu Leadership Gen Z Talk Series. Dan malam ini kita menginjak episode yang ke-34. Jadi kita kayaknya udah lama ya, udah sekian bulan ya. Dan ada kosong-kosongnya juga gitu ya. Kalau saya lagi tidak bisa atau lagi berhalangan, saya pasti kosong. Baik, teman-teman, malam hari ini saya mengangkat topik yang berjudul High Performance Organization, kemudian Gen Z bikin organisasi maju atau malah kacau gitu ya. Jadi topik kita malam ini adalah High Performance Organization, Gen Z bikin organisasi maju atau malah kacau. Saya akan membagi materi malam ini menjadi beberapa segmen. Segmen pertama, saya ingin membahas terkait yang namanya High Performance Organization, gitu ya. Itu adalah segmen yang pertama. Kita akan telaah apa sih yang kita sebut dengan HPO itu. Saya singkat HPO ya. Apa sih yang disebut dengan HPO? Apa karakteristiknya dan bagaimana? Kemudian segmen yang kedua, kita akan bahas terkait dengan karakteristik Gen Z-nya sendiri. Dan segmen yang ketiga, kita akan membahas bagaimana dalam tanda kutip gitu ya, benturan atau titik temu antara HPO dengan Gen Z sendiri yang memiliki karakteristik yang sangat unik. Tiap IG Live saya selalu menyampaikan apa karakteristik Gen Z. Nanti saya akan mengulang lagi. Baik, segmen yang pertama, saya akan mengulas mengenai HPO atau High Performance Organization. Ketika kita bicara HPO gitu ya, saya mengambil hasil riset dari Andre De Waal. Dia tahun 2012 gitu ya, dia mengeluarkan buku yang cukup terkenal gitu ya. Dia mengeluarkan buku yang berjudul What Makes a High Performance Organization. Sebetulnya apa sih yang membuat organisasi itu memiliki high performance gitu kan? Dan Andre sendiri mendefinisikan yang disebut dengan HPO itu adalah organisasi yang mampu mencapai hasil finansial maupun hasil non finansial, itu dia lebih baik dibandingkan kompetitornya gitu ya, atau organisasi sejenis, dan itu berlangsung konsisten dalam jangka waktu minimal 5-10 tahun. Mari kita bedah dulu gitu ya, pemahaman dari HPO ini tuh sebetulnya apa gitu ya. Kalau Andre mengatakan bahwa HPO itu ditentukan oleh pencapaian yang namanya hasil finansial maupun non finansial gitu ya, itu harus konsisten terus menerus. Jadi nggak bisa tuh, organisasi saya punya kinerja keuangan yang bagus banget gitu ya, tapi itu berlangsungnya paling setahun 2 tahun gitu ya, atau 3 tahun berturut-turut. Nah itu belum HPO. Andre bilang itu belum HPO gitu ya. Jadi untuk menyebut bahwa itu adalah HPO, organisasi atau perusahaan itu harus konsisten minimal 5-10 tahun. Konsisten untuk menunjukkan kinerja keuangan maupun kinerja non keuangannya itu bagus. Gitu ya. Nah, penelitian dari Andre ini dilakukan gitu ya, dilandasi oleh studi di mana si Andre ini sudah melakukan penelitian selama 5 tahun. Dia melakukan survei ke organisasi di berbagai negara untuk mengidentifikasi gitu ya, apa sih faktor-faktor yang konsisten yang berkontribusi terhadap kinerja perusahaan dan menjamin bahwa perusahaan akan terus memiliki pertumbuhan yang konsisten. Ya. Jadi si Andre ini mencari tahu sebetulnya variabel apa saja yang konsisten berkontribusi untuk menciptakan high performance organization. Gitu ya. Baik. Kalau kita bicara kinerja, tadi kan kalau definisinya HPO itu adalah kinerja keuangan dan kinerja non keuangan. Jelas ya, kalau kinerja keuangan itu di buku laporan keuangan gitu ya, itu sudah clear sekali gitu ya.
Di buku tahunan tuh udah clear sekali. Ada pendapatan, ada margin laba, ada ROI, ada ROE, cash flow, growth rate, dan sebagainya, market share, dan sebagainya. Itu semua menunjukkan merupakan indikator dari kinerja keuangan. Clear. Kalau selama ini para business leader hanya fokus kepada kinerja keuangan, gitu ya. Oh bagus kok, ngapain saya harus memperhatikan HR-nya? Buktinya di laporan keuangan saya bagus. Bagus itu paling setahun 2 tahun. Agak susah dari penemuannya si Andre ini, agak susah gitu ya, atau sulit sekali organisasi itu akan konsisten bagus lebih dari 5 tahun berturut-turut. Akan konsisten bagus lebih dari 5 tahun berturut-turut kalau dia memiliki, kalau kinerja non keuangannya nggak bagus, ya kan? Si Andre bilang yang namanya kinerja keuangan itu di atas, kelihatan di laporan keuangan, tetapi yang men-trigger, yang menjadi fundamental dari kinerja keuangan ini adalah kinerja non keuangan. Apa saja kinerja non keuangan? Di bukunya disebutkan, misalnya kepuasan pelanggan, gitu ya. Pelanggan happy, pelanggan repeat order, itu kinerja non keuangan. Kemudian kita bicara juga kualitas produk, berapa sih yang defect, gitu ya. Kemudian engagement dan retensi karyawan untuk berkontribusi maksimal buat organisasi, itu kinerja non keuangan. Kemudian apalagi inovasi, reputasi di market, gitu ya. Kemudian sustainability, compliance. Jadi ini adalah indikator-indikator yang menunjukkan atau yang menjadi fundamental dari kinerja keuangan untuk menciptakan high performance organization yang dia akan terus bagus lebih dari 5 tahun. Ya, jadi fundamental. Ini urusan kita sebetulnya di fundamental ini. Kalau ini kan bicara laporan keuangan, pencatatan. Tapi urusan kita di sini sebagai orang HR, bagaimana kita mampu menciptakan fundamental yang bisa membangun organisasi itu atau membawa organisasi kita HPO lebih dari 5 tahun berturut-turut, kinerja keuangannya bagus karena fundamentalnya kokoh. Sampai di sini paham ya teman-teman ya? Kalau ada pertanyaan silahkan nanti di chat aja. Nah, kalau kita bicara HPO gitu ya, si Andre mengatakan ada 5 variabel atau 5 faktor, tadi saya sebutkan ya, yang sebetulnya faktor ini konsisten untuk di berbagai organisasi ya, konsisten untuk menciptakan HPO. Apa saja itu gitu ya? Pertama adalah kualitas dari manajemen. Manajemennya, tim manajemennya itu harus berkualitas. Kalau kita bilang tim manajemen, sebetulnya dari level apa ke level apa sih? Gitu ya. Tim manajemen itu dari level business leader sampai ke level supervisor. Supervisor itu manajemen juga loh. Gitu ya. Tapi dia di bawah ya, gitu kan. Jadi dari business leader sampai dengan supervisor itu harus orang-orang yang berkualitas. Berkualitas itu apa? Berkualitas itu dia harus punya yang namanya integritas. Integritas. Bisa nggak integritas kita create melalui sistem HR? Bisa nggak kita menciptakan atau sistem HR menciptakan orang-orang atau membuat orang-orang di perusahaan itu yang tinggal itu hanya orang-orang yang punya integritas? Jawaban saya bisa, gitu ya. Nanti kapan-kapan kita bahas. Tapi jawaban saya sangat bisa, gitu ya. 1, integritas. Kemudian adalah konsistensi. Yang namanya tim manajemen itu jangan pelin-pelan. Hari ini ngomong A, nanti sore ngomong B,
membuat si leader gitu ya, para tim manajemen itu tidak akan dipercaya. Dan ingat bahwa yang namanya business leader gitu ya, itu adalah living culture. Apa itu living culture? Living culture itu adalah gini teman-teman. Saya 24 tahun ngurusin people, ngurusin organisasi. Frankly speaking, saya tidak terlalu percaya dengan jargon-jargon gitu ya, ataupun metode training untuk membangun budaya organisasi. Mohon maaf kalau ada teman-teman trainer yang menyimak ini gitu ya. Kenapa saya tidak terlalu percaya? Karena yang namanya budaya organisasi itu hidupnya lewat apa? Lewat contoh sikap, contoh perilaku dari business leader. Kalau business leadernya itu, let's say dia disiplin, anak buahnya juga pasti ngikut. Kalau business leadernya punya integritas, anak buahnya juga ikut, punya integritas gitu ya. Kalau bisnis leadernya itu dia tegas gitu ya, anak buahnya juga nggak akan macem-macem gitu kan. Dan gitu ya, yang paling penting sikap, perilaku, pemikiran, kecenderungan dari bisnis leader itu dipahami bukan hanya lewat observasi dalam keseharian, tetapi juga dipahami melalui apa? Melalui pengambilan keputusan, melalui kebijakan dalam keseharian. Ketika ada masalah, bisnis leader ngambil keputusan apa? Itu yang dipahami. Oh, ternyata budaya kita gini. Misal, bisnis leader selalu konsisten memulai meeting selalu terlambat. Simple thing ya, gitu ya. Itu budaya apa? Dia tulis direncanakan itu meeting jam 8, aktualnya jam 9, berarti kita bicara apa? Integritas. Kita bicara apa? Disiplin. Gitu ya. Jadi living culture itu ada di business leader. Dan bagaimana membentuk budaya itu bukan dengan 1-2 hari di dalam kelas. Gitu ya. Itu bukan seperti itu saja, tapi itu hanya bagian kecil saja, tetapi kita harus mendesain organisasi, sistem di dalam organisasi yang kemudian menstimulasi munculnya perilaku yang sesuai dengan budaya organisasi. Gitu ya, itu ranahnya orang-orang ODI, pengembangan organisasi. Oke, baik. Jadi pertama, faktor utama untuk mencapai HPO itu adalah kualitas dari manajemen. Yang kedua, faktor kedua, itu adalah openness and action orientation. Jadi, gitu ya, keterbukaan, yang namanya keterbukaan tim manajemen gitu ya. Tidak informasi, kalau di perusahaan itu sering sekali bahwa ada beberapa mindset bahwa yang namanya informasi itu senjata. Oh jangan dong, jangan di-keep dong gitu ya. Jangan dibagi-bagi dong informasinya. Padahal informasi itu harus dibagi supaya apa? Misal, oh kinerja perusahaan kurang bagus nih. Oh jangan dibagi, nanti mereka takut, mereka panik. Bagi aja. Supaya apa? Supaya menimbulkan sense of urgency dalam diri semua elemen di organisasi. Karyawan tahu, perusahaan kita ini nggak baik-baik aja loh. Kalau perusahaan kita nggak baik-baik aja, ayo kita tingkatkan teamwork kita. Ayo kita bekerja lebih giat lagi. Ayo kita duduk bareng untuk mencari solusi. Ya. Jadi openness dan gitu ya, budaya feedback. Banyak orang baper dengan feedback. Seolah kalau diberi feedback tersinggung, baper. Orang-orang ini
itu fokus mengidentifikasikan bahwa feedback itu adalah feedback terhadap kepribadian. Padahal feedback itu yang tepat adalah satu, berbasis data, dua adalah terhadap kinerja. Kinerja itu bukan diri kita. Kinerja itu apa output pekerjaan kita, bukan diri kita. Jadi nggak usah baper. Justru melalui feedback kita bisa membuat atau menciptakan atau menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi, gitu ya. Openness and action orientation. Action orientation itu gini teman-teman. Kalau kita bicara di tataran manajemen, gitu ya, ngomong yang bicara, kalau saya begini. Kalau sekedar mengungkapkan ide, bicara strategi, kita harus bla 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 bla. Maaf ya, semua orang juga bisa. Saya harus gini, kita harus gini. Semua juga bisa kalau sekedar ngomong. Yang dibutuhkan untuk mencapai HPO itu adalah orang-orang itu bisa menjalankan, bisa melaksanakan itu. Kalau nggak bisa eksekusi, lupakan, gitu ya. Kayak kemarin saya baru lihat di YouTube tuh, gitu ya, Menteri Keuangan kita yang baru, gitu ya, menyentil Pertamina. Oh ya, minta ini, katanya mau bikin berapa kilang minyak. Ternyata belum ada satupun yang jadi, gitu ya. Itu adalah keterampilan kita dalam eksekusi, gitu ya. Itu adalah keterampilan kita dalam eksekusi. So, faktor kedua adalah keterbukaan dan action orientation. Faktor kedua. Faktor ketiga adalah perusahaan itu harus berpikir jangka panjang. Kalau bikin strategi, jangan bikin strategi jangka pendek, tapi jangka panjang. At least dia punya roadmap. Yang namanya perusahaan mentraining karyawan, yang namanya perusahaan investasi mahal untuk membangun talent management. Talent management tuh satu orang bisa ratusan juta loh, gitu ya. Di korporasi besar di Jakarta, satu orang itu investasinya bisa 400-500 juta satu orang MT ya. Jadi gitu ya, ketika bisnis leader atau perusahaan yang dia membangun fundamental tadi, urusan orang HR ini kan fundamental ya, dia fokus untuk membangun ini, gitu ya. HR bikin pelatihan, bikin pengembangan karir, bikin succession plan. Bagaimana perusahaan kemudian ada perusahaan bikin inovasi, riset, melakukan riset R&D. R&D itu nggak murah juga, gitu ya. Jadi nggak bisa kita, oh ya hari ini training, hari ini R&D, kemudian ditanya, kapan selesainya? Ini hasilnya apa? Kinerja naik nggak orang di training? Padahal training itu 20% ya. Itu tahun sebelum pandemik itu 20%. Kalau sekarang itu dampaknya kalau nggak salah sih turun dari 20%, berapa ya? 10 atau 15% untuk menciptakan perubahan perilaku. Sisanya punya siapa untuk menciptakan perubahan perilaku? Punyanya OD, bukan punyanya PD atau People Development, gitu ya. Bukan punyanya People Development atau training, tetapi punyanya Organization Development. Bagaimana mendesain organisasi sehingga apa pengetahuan yang sudah didapat itu bisa diimplementasikan di organisasi, gitu ya. Jadi mikirnya long term, gitu ya. Dan perusahaan juga mulai tuh, kalau ada perusahaan yang berpikir jangka panjang, misalnya tadi bicara investasi ke people, yang kedua investasi untuk inovasi, gitu kan. Ketika perusahaan berhubungan dengan karyawan, dengan supplier, dengan customer, itu strateginya dipikir jangka panjang.
Kalau saya ngeran bisnis saya sendiri gitu ya, saya mikirnya hanya jangka pendek. Klien saya anggap hanya sebagai mesin ATM gitu ya. Itu bisa jadi gitu ya. Mungkin dalam jangka pendek saya punya capital yang cukup bagus, saya punya uang cukup banyak, revenue cukup besar. Tetapi gitu ya, saya tidak pernah menganggap klien-klien saya itu mesin ATM. Saya selalu menganggap klien-klien saya itu adalah partner saya, tumbuh bareng, besar bareng gitu ya. Sehingga itu reasonnya kenapa klien saya itu relatively agak-agak militan gitu ya, kalau bahasa saya seperti itu. Ini bukan saya memamerkan, tapi value gitu ya. Dalam kita berinteraksi dengan pemangku kepentingan itu harus dalam jangka panjang. Dan perusahaan yang berpikir jangka panjang, dia sudah memasukkan yang namanya unsur resiko atau risk management gitu ya. Ada di ISO gitu ya, ada yang membahas khusus untuk risk management. Nah, yang keempat gitu ya, faktor apa gitu ya, itu adalah budaya perusahaan untuk terus belajar dan berinovasi. Kalau perusahaan punya budaya untuk belajar dan berinovasi gitu ya, artinya perusahaan itu selalu punya ruang untuk bagaimana ya melakukan atau menjalankan aktivitas operasional itu lebih baik, dan lebih baik lagi. Terus lebih baik lagi. Jadi yang namanya inovasi atau continuous improvement gitu ya, yang namanya budaya belajar gak bisa untuk kemudian hanya oh ya kita mau continuous improvement karena mau kompetisi ya, gak bisa hanya pakai kompetisi. Saya pernah cerita di salah satu episode IG Live, saya lupa yang episode keberapa, klien saya gitu ya, itu kebetulan ikut training yang ngajar kebetulan teman saya gitu ya, tapi saya nggak satu tim pada saat itu, nggak kolaborasi dengan dia. Nah, dia ngajar mengenai 5R. Terus teman saya salah satu responden HR manajernya itu pamer ke saya, oh kita ini sudah memiliki budaya 5R. Lihat Bu, ini dokumennya bagus loh Bu. Lihat ini pencapaian 5R. Ini hasil audit 5R kami loh. Gitu ya. Mungkin kliennya lagi lihat juga itu, gitu ya. Mungkin klien saya nanti lihat rekamannya. Malam ini beliau nggak lihat, beliau cukup sibuk. Nah, itu ini bagus nih Bu angkanya, gitu kan. Tetapi gitu ya, ketika responden saya atau HR manajernya itu menyampaikan dokumen-dokumen dengan angka-angka yang indah terkait dengan 5R dan mengklaim bahwa 5R itu sudah menjadi culture, faktanya gitu ya, siangnya saya ke belakang, di pabrik belakang, saya datengin itu gudangnya, berantakan semua, sampai saya videoin dan saya sampaikan ke klien saya gitu ya, yang meng-hire saya gitu sebagai konsultan, saya sampaikan ke bisnis leadernya juga, disampaikan, diteruskan ke bisnis leader. Antara on paper angka-angka indah dengan aktual itu berbeda. So membangun budaya itu nggak gampang gitu ya, membangun budaya itu nggak gampang, nggak bisa 2 hari training, 3 hari training, nggak bisa gitu ya. Berapa lama Bu? Pengalaman saya membangun budaya minimal 1 tahun gitu ya. Kapan-kapan saya cerita gitu ya, bagaimana membangun budaya yang pernah saya kerjakan dan itu proven. Sehingga di level paling bawah sekalipun kalau ditanya, kamu tahu nggak visinya perusahaan apa? Dia bisa menyebutkan itu, bukan kalimatnya, tapi dia bisa menyampaikan visi itu dengan kalimat dia sendiri. Perusahaan ini tuh ya Bu maunya gini gitu ya. Nah, yang keempat tadi itu adalah budaya belajar dan berinovasi. Yang kelima, faktor yang menciptakan
menciptakan HPO itu adalah kualitas dari karyawannya sendiri. Tadi kita bicara kualitas manajemen gitu ya, yang pertama. Yang kelima ini adalah kualitas dari employee sendiri. Yang namanya employee kompeten wajib gitu ya, employee punya engagement wajib ya, employee punya sense of ownership terhadap perusahaan maupun terhadap pekerjaan itu wajib ya. Inilah ranah kita. Ranahnya HR di faktor apa saja? Satu, faktor pertama, quality management, kualitas dari manajemennya. HR bisa membuat itu, intervensi di situ sangat bisa ya. Yang kedua, keterbukaan, budaya feedback gitu ya, openness and action orientation. Bisa nggak HR menciptakan budaya keterbukaan dan action orientation? Bisa, sangat bisa gitu ya. Kemudian faktor yang ketiga, berorientasi jangka panjang. HR apakah bisa menginfluence business leader gitu ya, key position untuk berpikir seperti itu? Sangat bisa. Tapi ini pendekatannya biasanya adalah ke business leadernya gitu ya. Kalau HR bikin program yang seheboh apapun, kalau business leadernya tidak berpikir jangka panjang, program itu hanya akan indah di atas kertas ya. Yang ketiga. Yang keempat, continuous improvement, budaya belajar dan berinovasi. Bisa nggak HR masuk di situ untuk meng-create itu? Sangat bisa. Dan yang kelima, quality of employees. Bisa nggak HR untuk create orang-orang itu karyawannya kompeten? Sangat bisa dengan kompetensi. Asal kompetensinya benar ya. Gitu ya. Jadi inilah faktor-faktor, 5 faktor yang menciptakan HPO, dan kelimanya sangat bisa dilakukan oleh HR. Baik melalui people development dan melalui organization development. Ya, ini segmen yang pertama gitu ya. Kemudian kita masuk ke segmen yang kedua mengenai Gen Z. Di berbagai episode gitu ya, saya selalu menyampaikan Gen Z itu, makanya ini leadership Gen Z ya, talk series Gen Z ya. Nah, kita lihat Gen Z ini memang agak unik teman-teman, karena dia memang digital dari lahir udah pegang tuh, udah masuk ke dalam dunia digital. Beda dengan Gen X seperti saya yang masih manual gitu ya. Millennials masih ikut transisi, tapi Gen Z memang sudah lahir, dia sudah hidup dengan dunia, sudah hidup di dalam dunia digital. Ketika kita tarik ke dunia kerja, ketika Gen Z kita tarik ke dunia kerja gitu ya, yang kalau dia bekerja, yang dia cari itu apa sih? Satu, dia cari makna. Dia cari makna pekerjaan, makna dia bekerja. Kalau kita, apalagi saya Gen X zaman dulu, apa itu makna? Gak ada makna, gak kepikiran makna. Yang dipikirin apa? Dapat duit. Yang dipikirin apa? Ilmu. Hari ini Gen Z mempertanyakan fundamental dari dia bekerja, yaitu kenapa saya harus bekerja di sini? Kenapa saya harus bekerja di perusahaan ini? Apa maknanya? Gitu ya. Yang kedua, fleksibilitas. Gitu ya. Jangan heran, karena apa? Mereka itu memang hidupnya mereka tidak mau dikekang gitu ya. Jadi mereka maunya fleksibel, mau kerja di mana saja gitu ya. Sehingga saat ini memang sistem hybrid ya gitu ya. Itu dulu kita sebelum pandemi nggak kebayang tuh gitu ya. Hybrid itu nggak kebayang, tapi begitu pada saat pandemi kita semua generasi belajar, oh ternyata bisa kok. Saya sendiri menjalankan bisnis saya sudah tidak pakai kantor lagi gitu ya. Saya kerja di rumah dan tim saya juga kerja di rumah, datang ke klien hanya untuk intake data gitu ya. Sisanya kami semua kerja di rumah dan terbuka gitu ya dengan sistem cloud. Nah kemudian Gen Z itu yang ketiga, itu Gen Z itu yang penting buat Gen Z itu adalah
Dia pengen terus belajar, dia pengen terus naik karir. Hari ini Gen Z itu, kalau zaman dulu kita kerja itu minimal 2 tahun gitu ya, 2 tahun kita baru pindah-pindah. Gen Z hari ini hitungan bulan, kerja 6 bulan di satu perusahaan itu buat mereka udah kelamaan. Itu udah kelamaan karena apa? Dia cari makna, dia cari uang, dia cari karir. Dalam proses interview, dia bisa mempertanyakan, saya kalau diterima, berapa lama saya kemudian menjadi manajer? Jadi yang namanya succession plan gitu ya, career management, ranahnya Audi ini ya memang harus kita create gitu ya di dalam organisasi. Kemudian dia itu memiliki work-life integration. Jadi gitu ya, mereka itu agak susah memisahkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi nggak kaku gitu ya. Mereka itu maunya bisa kerja di mana saja gitu ya. Pokoknya masih bisa menikmati hidup lah gitu ya. Tim saya sendiri itu meeting sambil bedakan makeup gitu ya, mau pergi. Saya langsung mikir, oh berarti tadi itu dia persiapan mandi juga ya di jam kerja ya. Tapi ya sudahlah, namanya Gen Z gitu ya. Selama KPI-nya achieve, saya pribadi tidak terlalu cerewet untuk itu. Nah, itu yang karakteristik Gen Z ketika kita tarik ke dunia kerja gitu ya. Pemahaman yang kurang tepat atas mereka itu menimbulkan banyak sekali stigma terkait dengan Gen Z. Apa stigmanya? Satu, dianggap itu gampang resign, nggak loyal gitu ya. Yang kedua, Gen Z itu dilabel dengan manja gitu ya, terlalu minta perhatian, terlalu minta fleksibilitas, manja, generasi manja. Yang ketiga, nggak tahan banting. Work-life balance itu penting banget buat mereka. Zaman dulu gitu ya, milenial sama X mana kenal itu. Gitu ya, itu mana kenal. Hari ini seperti itu gitu ya. Nah, label-labeling ini kalau kita menciptakan atau menyusun strategi gitu ya, bagaimana itu kita harus telaah gitu ya. Mari kita bicara sekarang segmen yang ketiga. Bagaimana HPO dengan 5 faktor tadi, dan bagaimana kita membangun fundamental plus dengan karakteristik Gen Z gitu ya. Saya mencoba untuk membangun atau menciptakan konsep yang saya sebut dengan core 4 growth factor gitu ya. Ini saya coba, dari mana saya membuat itu? Dari pengalaman panjang saya gitu ya, termasuk juga dalam menganalisis atau mendiagnosis organisasi. Saya coba kerucutkan lagi gitu ya menjadi 4. Yang pertama gitu, untuk membangun HPO, mempertemukan HPO dengan Gen Z, yang pertama adalah pilar pertama adalah strategic alignment gitu ya. Gen Z itu kan butuh makna. Dia harus tahu kenapa dia bekerja di organisasi. Maka yang namanya visi gitu ya, itu tidak bisa lagi hari ini menjadi jargon, menjadi hiasan di dinding. Dikasih lampu, visi organisasi bla 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 bla. Nggak bisa lagi. Untuk Gen Z, visi itu harus sering-sering dikomunikasikan gitu ya, diintegrasikan dengan apa? Dengan KPI, dengan aturan, dengan apa lagi? Dengan storytelling sehari-hari. Kenapa sih ya kita itu sampai punya visi seperti ini? Iya, dulu itu perusahaan, sejarah berdirinya perusahaan itu dulu dari bapak ini kemudian mengalami bla 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 perjalanan hidup, sehingga bapak ini itu membuat perusahaan. Karena melewati perjalanan hidup itu, maka penting sekali
untuk kita punya nilai-nilai seperti ini gitu. Ya itu kita ceritakan pada Gen Z. Ya, jadi bukan ngafalin sampai dia benar-benar tuh masuk gitu ya di pikiran bawah sadar dia. Kenapa perusahaan itu punya visi? Gitu kan? Nah, itu strategic alignment. Yang kedua, people dan system HR. Ya. Itu contoh, itu kalau kita bicara itu gitu ya, yang namanya sistem HR, pengelolaan HR, yang namanya tadi kan saya sempat menyinggung mengenai kompetensi, mengenai career path gitu ya, succession plan, rencana suksesi, itu memang harus kita create. Desain untuk career path-nya kita create, kompetensinya kita create gitu ya. Kemudian bagaimana kita membuat suatu sistem, bagaimana untuk itu bukan hanya training, ada coaching, ada mentoring, ada job assignment, itu harus terintegrasi gitu ya. Trainingnya pun nggak bisa lagi dengan gaya kita dulu. Saya sering bilang di banyak episode, dulu zaman saya datang ke kelas, trainernya datang cerita bla 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 bla. Saya datang ke kelas dengan zero. Hari ini Gen Z sebelum masuk kelas dia sudah riset. Oh, besok mau belajar apa? Katakanlah belajar manajemen risiko. Dia sudah belajar sendiri itu di YouTube. Bahkan dia itu sudah riset kita ini siapa dan pencapaiannya apa. Gen Z nggak butuh dikasih tahu banyak hal mengenai what atau how to. Yang dibutuhkan Gen Z adalah praktek. Prakteknya bukan di dalam kelas. Prakteknya itu dia maunya belajar langsung praktek di pekerjaan. Nah, kita bicara seperti itu untuk HR trainingnya, succession plan-nya gitu ya. Kita harus desain itu semua supaya komprehensif, supaya betul-betul real. Gen Z kalau dia belajar banyak dan dia tidak bisa praktek di pekerjaannya, tidak melihat korelasi yang pas dengan pekerjaannya, dia akan malas untuk belajar. Buat apa saya belajar? Nggak bisa dipraktekin. Cuman buat gaya-gayaan, cuman buat konten medsos. Saya nggak butuh itu, saya butuh belajar untuk bisa saya praktekkan. Pilar yang kedua, people, system, and HR gitu ya. Yang ketiga, kita bicara culture dan change gitu ya. Culture dan change gitu ya. Budaya yang inklusif, budaya yang kolaboratif, yang adaptif dengan perubahan, itu yang kita create sebagai orang HR. Bagaimana sih kita bikin budaya? Kapan-kapan saya bahas gitu ya. Bagaimana how to kita create ya, budaya yang beneran ya, gitu ya, budaya yang beneran ya, gitu ya. Itu bagaimana kita memasukkan budaya bukan hanya di dalam kelas, kita cekokin, tapi dalam tanda kutip kita doktrin bukan hanya di dalam kelas tetapi di dalam sistem HR secara keseluruhan. Itu kita masukkan budaya-budaya itu. Sangat bisa gitu ya. Karena saya punya beberapa success story di beberapa organisasi bicara masalah budaya, sehingga ketika kita menyampaikan budaya ada dampak dengan kinerja organisasi. Yang keempat, kita bicara leadership gitu ya. Yang namanya leader itu role model gitu ya. Dia adalah representasi dari budaya. Leader itu harus, kita sudah nggak bisa pakai leadership yang gaya keras gitu ya. Bagaimana untuk Gen Z? Gen Z itu, ini dari buku saya gitu ya, hasil riset.
Gen Z itu sendiri bilang, Bu, perusahaan itu harusnya, bisnis leader itu kalau mau bikin keputusan terkait dengan kebijakan, harusnya saya itu diajak ngomong, Bu. Kalau mau bikin SOP itu harusnya saya diajak ngomong. Dalam hati saya, emang kamu diajak ngomong ngerti? Kamu kan masih fresh graduate, masuk, kamu kan belum punya pemahaman, gitu ya. Tapi dia ingin dianggap sejajar. Dia ingin dianggap sejajar. Dia ingin diorangkan, dimanusiakan. Itu Gen Z. Gitu ya. Itu Gen Z. So, ini yang bisa kita lakukan seperti itu. Jadi kita harus mengedukasi si leadernya, gitu ya. Baik, sekarang sudah pukul 20:41. Saya coba rangkum ya. Segmen pertama itu bicara adalah HPO. Karakteristik HPO itu kalau dia punya kinerja finansial, gitu ya, kinerja keuangan dan kinerja non keuangannya sebagai fundamental dari keuangan ini, keduanya bagus selama minimal 5 tahun berturut-turut. Kalau ininya doang bagus, ininya ndak bagus, gitu ya, dia tidak punya fundamental. Karena ini yang bagus, kinerja keuangan yang bagus, itu harus berbasis kepada kinerja keuangan yang bagus juga sebagai fundamentalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, gitu ya, kualitas faktor utama yang bisa bikin HPO itu apa? Satu, kualitas manajemennya. Yang kedua, itu adalah openness and action orientation, gitu ya, keterbukaan, budaya feedback, gitu ya. Yang ketiga itu adalah fokus untuk jangka panjang. Tadi saya mengambil contoh investasi ke people, inovasi, resiko, manajemen resiko, itu adalah orientasi berjangka panjang. Yang keempat adalah budaya belajar dan berinovasi, gitu ya. Yang empat itu, yang kelima adalah kualitas dari employee-nya. Jadi kalau perusahaan itu, gitu ya, mau bikin bagus, lima ini dilakukan, gitu ya. Fundamental dibangun, otomatis yang namanya keuangan pasti akan ngikut. Kalau fundamentalnya kokoh, gitu ya, barulah menjadi HPO, High Performance Organization, ya. Nah, Gen Z dengan karakteristik Gen Z, gitu ya, yang dia cari makna, gitu ya, yang digital native lah, cara kerjanya kadang seenaknya dan sebagainya. Maka yang harus kita lakukan yang tadi, ada strategic alignment, gitu ya. Yang kedua adalah pengelolaan people atau HR, sistem HR-nya. Yang ketiga adalah culture, dan yang keempat adalah leadership. Itu yang bisa kita lakukan sebagai orang HR untuk menjembatani antara tuntutan HPO dengan karakteristik Gen Z yang memang unik. Baik, demikian dari saya teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri untuk sesi IG Live malam hari ini. Untuk IG Live hari Senin saya off dulu ya, karena hari Senin saya ada aktivitas yang tidak memungkinkan untuk saya melakukan IG Live, gitu ya. Jadi saya akan IG Live lagi itu hari Kamis minggu depan dengan topik-topik yang relevan, yang bisa mendeliver. Jadi kalau saya adalah IG Live itu sebisa mungkin memberikan insight, memberikan solusi yang dibutuhkan oleh teman-teman dalam pengelolaan people dan organisasi. Demikian dari saya, terima kasih banyak dan sampai ketemu hari Kamis besok ya, minggu depan ya. Terima kasih, selamat malam. Izin saya close ya. Terima kasih.